Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hera Firdina Nur Fatma. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu resiko kredit. Mungkin kita sering dengar dengan istilah kredit, seperti kredit motor, rumah, ataupun pinjaman usaha. Tapi di balik pemberian pinjaman tersebut, ada resiko yang harus dihadapi oleh bank maupun lembaga keuangan, yaitu risiko kredit. Sederhananya, risiko kredit adalah risiko kerugian yang dialami oleh bank karena nasabah tidak mampu dan tidak mau membayar utangnya. Contohnya, ada seseorang yang ingin meminjam uang kepada bank. Awalnya lancar membayar cicilan, tetapi karena usahanya bangkrut, ia tidak mampu membayar angsurannya lagi. Nah, ini yang dinamakan risiko kredit. Karena itu, bank harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Untuk mengetahui kondisi pembayaran nasabah, bank menggunakan sistem yang disebut kolektabilitas kredit. Ada 5 kategori kolektabilitas. Yang pertama adalah lancar, artinya nasabah membayar cicilan tepat waktu. Ini termasuk risiko rendah karena pembayaran masih aman dan sesuai jadwal. Yang kedua, dalam perhatian khusus. Pada tahap ini, mulai ada tunggakan sekitar 1-90 hari. Yang ketiga, kurang lancar. Kondisinya sudah makin serius karena tunggakannya sudah berjalan sekitar 91-120 hari. Yang keempat, diragukan. Di tahap ini, bank sudah mulai gelisah karena tunggakan pembayaran sudah mencapai 121-180 hari. Kemungkinan kredit macet semakin besar. Dan yang kelima yaitu macet. Jika tunggakan sudah melebihi dari 180 hari, maka kredit dinyatakan macet. Artinya nasabah gagal membayar dan risiko kerugian bank menjadi sangat tinggi. Nah, risiko-risiko tadi tuh nggak muncul begitu aja. Ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Ada apa aja sih? Faktor pertama, default risk atau resiko kegagalan nasabah. Ini murni dari faktor nasabahnya sendiri, yaitu kondisi di mana nasabah emang beneran gak bisa atau bahkan tidak mau membayar kembali pinjamannya. Bagi bank, kondisi ini sangat berbahaya karena dana yang dipinjamkan tidak kembali. Faktor kedua yaitu credit contraction risk atau resiko konsentrasi kredit. Resiko ini terjadi ketika bank terlalu banyak memberikan pinjaman pada satu sektor saja. Misalnya, sebuah bank terlalu fokus memberikan kredit pada satu sektor properti. Kalau sektor properti mengalami krisis, maka seluruh nasabah di sektor ini akan kesulitan membayar utang secara bersamaan. Akibatnya, kerugian bank akan sangat besar. Maka dari itu, bank harus menyebarkan pinjaman ke berbagai sektor. Faktor yang ketiga yaitu counterparty risk atau risiko kegagalan lawan transaksi. Berbeda dengan nasabah retail perorangan, risiko ini skalanya pada perusahaan besar. Jadi, pihak lawan dalam suatu kontrak gagal bayar sebelum kontraknya berakhir karena sedang mengalami masalah internal perusahaan. Contohnya, bank memberikan pinjaman besar kepada perusahaan makanan yang terkenal. Tetapi, ternyata perusahaan tersebut sedang mengalami masalah internal yang cukup serius dan tidak mampu membayar utangnya. Kebayangkan berapa miliar, bahkan triliunan, bank bisa mengalami kerugian. Walaupun perusahaan itu besar, tetap ada kemungkinan gagal bayar, jadi bank tetap harus melakukan analisis dengan hati-hati. Faktor keempat, country risk atau risiko negara. Nah, yang terakhir ini adalah risiko eksternal yang terjadi karena kondisi ekonomi, politik, ataupun kebijakan suatu negara yang tidak stabil. Contohnya, ketika nilai dolar naik drastis sampai 20.000, Indonesia bakal gimana? Dan kenapa harga bahan baku di Indonesia ikutan naik, seperti BBM dan lain-lain?
Sebabnya, Indonesia masih banyak mengimpor bahan baku dan BBM dari luar negeri. Karena pembayaran menggunakan dolar, maka harga barang di dalam negeri ikut naik. Akibatnya, harga kebutuhan pokok menjadi naik, bunga pinjaman meningkat, cicilan kredit menjadi mahal, dan banyak usaha yang mengalami penurunan hingga PHK massal di mana-mana. Kalau kondisi ekonomi memburuk, kemampuan masyarakat membayar kredit juga menurun. Inilah yang menyebabkan risiko kredit meningkat. Gimana? Sekarang udah paham kan kalau risiko kredit bukan cuma istilah kredit motor, rumah, pinjaman usaha, tetapi luas banget bisa sampai ke level negara. Baik, sekian penjelasannya dari saya untuk video tugas risiko kredit kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah insight baru buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.